Oke, ya kembali bersama gue di Mario Angelo di Mario Podcast ini. Udah lama jujur Pak, ini gue udah gak podcast dikarenakan PPKM yang super brengsek ini ya. Gak kelat-kelat Pak di podcast. Aduh, kesel gue. Oke, tapi di video kali ini kita akan kedapatan dua tamu nih yang akan membahas mengenai film Black Widow ya. Ini kita sambut dulu Mas Juan Wigo. Yo, selamat datang bro. Yo, apa kabar? Oke, siap. Dan juga Kak Nina Prana Syafi. Halo Kak. Halo semuanya. Oke, halo. siap. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai film Black Widow ya. Jujur aja nih, ini film apa sih? Ini film MCU ini yang fase 4 yang dimana ini pembajakannya paling banyak Pak. Tapi menurut kalian bagaimana setelah kalian mendapatkan ekspresi dari Black Widow seperti apa? Apa yang kalian dapatkan di film ini? Mungkin dari Kak Nina sendiri, bagaimana? Penantian yang lama tapi ternyata tidak sewah yang kita pikir ya. Waduh. Untuk film Black Widow ini. Kenapa nih? Karena kan maksudnya kan karena ini filmnya udah di delay hampir setahun ya, kan atau 2 tahun? Setahun ya? Setahun. Setahun ya. Setahun. Gara-gara COVID kan jadi tertunda gitu. Jadi kan maksudnya kan ini film MCU pertama yang di bioskopnya setelah kita lama nggak dapet film MCU yang versi movie gitu. Terus kita akhirnya dapat Black Widow. Terus tapi ternyata ekspektasinya kita terlalu tinggi gitu, ekspektasinya ternyata filmnya nggak se ini nih yang kita kira gitu. Oke, nggak sesuai ekspektasi yang nggak booming gitu ya. Oh. Iya. Oke, Kak. Siap. Kalau dari Kak Juan sendiri gimana? Apakah film ini bangsat atau tidak? Nah, sama ekspektasi gue sama. Gue udah nganggap ini film bakal keren, bakal epic, bakal ngejawab, wah gimana nih, bagaimana nasib Black Widow setelah Civil War, karena timelinenya kan katanya setelah Civil War. Nah, ternyata pas nonton gue kayak ngerasa, lah ini film phase 1 atau phase 3 nih. Plotnya terlalu gampang sama kayak kita nonton film-film dari phase 1 gitu. Terlalu mudah. Oke. Jadi alurnya tuh kita bisa nebak dari awal gitu ya? Iya, terlalu mudah. Oke. Jadi nggak ada plot twist, nggak ada Easter egg yang kita dapat dari sini ya? Nggak ada Easter egg tentang film ke depan di gimana? Karena gini, oke dari gua ya, makasih Mas Juan Vigo atas komentarnya. Tapi kalau dari gua sendiri ya, gua sebagai fans DC nih ya, ketika gua nonton film MCU Black Widow, jujur aja gua nggak ekspektasi tinggi juga sama, karena ini. Tapi yang gue suka di sini adalah temanya. Tema ini adalah agenerasi ya, which is ini adalah tema yang sangat gue butuhkan ya, karena gue jujur aja kalau di MCU gue suka sama Captain America dari kecil. Oh damn, that hero so fucking damn handsome man. Tapi ketika gue melihat Black Widow dari awal sampai akhir, menurut gue bagus-bagus aja sih. Gak ada yang menurut gue kecewa, gak ada. Dan jujur aja ini film MCU pertama yang jokesnya ini diturunin ya. Tapi menurut kalian gimana nih? Biasanya kalau para fans MCU kan, wah bang, kalau nggak ada jokes gue nggak semangat nonton. Bodoh amat lah. Tapi kebanyakan gitu sih. Menurut kalian gimana? Apakah kalian lebih suka film MCU yang kebanyakan lawakan atau jokes itu atau gimana? Takutnya sini kalian juga suka dengan begitu, karena formula MCU kan dari awal sampai akhir kan seperti itu. Dari Kak Nina sendiri sih gimana? Kalau menurutku sih jokesnya ada beberapa yang kayak forced jokes ya. Jadi kayak jokesnya dipaksain gitu. Ini jujur gitu ya. Kayak misalnya timingnya tuh nggak cocok tapi malah ditimpa pakai jokes gitu. Jadi kayak kurang ngena aja sih kayak gitu menurut aku loh. Oke. Yang nggak ngena apa sih ini? Yang awal scene ya. Itu awal scene kalau nggak salah ini yang flashback kayak. Yang flashback warga si Natasha itu kabur dari Ohio kalau nggak salah itu ya. Iya bener-bener Ohio. Itu tak jokesnya ya? Gue lupa sih sumpah aja. Ada jokesnya ya? Sumpah. Cuman gue paling suka si Yelena sih. Menurutku dia lucu sih. Dia menurutku karakter yang paling bersinar lah di film ini. Si Yelena Belova. Oh, si Yelena. Oh, adiknya Natasha. Apalagi waktu scene yang waktu dia mendarat itu yang landing itu. Oh. Itu kena, itu lucu menurutku. Itu lucu menurutku.
gitu. Oke. Tapi keren loh Yelena tuh. Jujurnya film ini sepanjangnya yang menurut paling menonjol tuh Yelena. Paling menonjol Yelena itu. Wah, aku anjir. suka banget Yelena. Itu bagus sama, dan gua jujur aja ya, kalau gua harus menilai, gua lebih kalau secara fisik cantik mana ya Yelena, Pak. Sumpah Yelena dari awal tuh anjir, udah cantik, gerakannya gesit. Aduh, sip. Stealing show lah pokoknya dia. Yup, bener banget. Oke, gue suka itu. Tapi sekali lagi Yelena di sini untuk film MCU superhero wanita ya, wanita di sini superhero wanita pertama yang dibuat original. Di sini untungnya film ini tidak SJW, ngerti nggak SJW? Iya. Nggak yang terlalu feminisme, enggak. Malah justru kayak Captain America banget sih ini tema-temanya. Iya. Gitu, bagus menurut gua bagus ya, di situ bagus sih. Nah, kalau Mas Juan sendiri gimana? Mungkin bisa kalau gua film ini? Gua sih nggak soal MCU, gua rasa soal jokes dan apapun itu gue udah bisa terima karena ya memang itu formulanya MCU. Tapi yang gue nggak terima itu ini loh, selama ceritanya berjalan plot armornya Natasha itu terlalu gede banget plot armornya. Plot armor yang mana nih? Ini gue agak lupa nih karena ini film jujurnya film paling nggak memorable buat gue, jadi nggak terlalu ingat yang mana nih armor ini. Nah, pas gua keinget pas kan ada scene yang mereka kejar-kejaran yang para widow ngejar lalu mereka kabur di atas gedung itu lalu Natasha jatuh dari ketinggian. Nah, itu gua heran kenapa sih Natasha nggak mati atau nggak usah mati lah. Kenapa sih Natasha nggak pingsan atau gimana? Malahan dia pas jatuh sampai di permukaan itu masih bisa mendarat dengan pose masih kayak what? Oke. Paham. Padahal dia cuman manusia biasa. Oke lah kalau di komik di komik pernah dijelasin kalau Natasha itu adalah seorang Winter Soldier. Dia disuntik Super Soldier. Dia disuntik serum Super Soldier yang tiruan Captain America punya. Tapi pas di MCU nggak pernah dijelasin kalau dia pernah disuntik Super Soldier atau gimana, nggak pernah dijelasin. Dia cuma dijelasin kalau dia pernah dilatih oleh Red Room untuk jadi ya pembunuh paling mematikan lah. Cuman itu penjelasannya. Jadi nggak ada jawaban tentang itulah plot armor kenapa dia jatuh dari ketinggian lalu nggak mati padahal dia masih manusia biasa. Oh, oke. Paham. Oke ya. Mungkin bisa gua jawab di sini. Jadi ini ya, namanya film superhero ya. Jadi ada istilah namanya itu superhero landing. Jadi kayak kata tadi tuh, ketika dia mendarat kok dia bisa berpose ya, karena ya itu adalah kalau dalam sinematografi, teknik sinematografi itu namanya superhero landing. Teknik superhero landing. Jadi itu bisa dibutuhkan ketika frame-nya mulai bagus. Itu ada adegan dimana kita tuh bagus gitu. Padahal kalau kita pikir secara logika kok dia nggak mati. Nah itu geblek sih. Tapi kalau kita pikir secara sinematografi itu memang dibutuhkan oleh saudara dan juga penulis skripnya ya, seperti itu sih. Mungkin Mas Juan Vigo bisa mulai mengerti gitu ya. Itu sebenarnya film aja, cuman jangan terlalu dibikin wah kok gak mati nih, kok dia gak koma atau gimana, wah lu mati aja lah. Iya, padahal kalau kita mikir kalau kita nonton hero-hero yang bisa dibilang masih manusia biasa kayak Daredevil lah contohnya. Oke. Dia jatuh dari ketinggian masih bisa merasa sakit atau masih terluka, pingsan. Masih luka. Dia ngelawan Punisher di season 2 aja mati-matian tuh, Pak. Waduh. Lalu dari Daredevil baru Batman saat dia melompat itu waktu dia masih belum dapat batsuitnya saat dia ketemu Gordon di Batman Begins yang pertama kali itu lalu dia jatuh dari ketinggian. Luka loh itu dia. Luka. Berteriak kesakitan. Nah, pas di Black Widow gua kayak what? Dia kayak nggak ngerasa apa-apa, langsung superhero landing gitu. Iya, gue ngerti. Ya,
kalau menurut gue sih mungkin karena ini memang hero yang bukan berarmor ya. Ini Black Widow kan, ini kan adalah agen rahasia, bukan hero yang pakai kostum kayak Captain America, Iron Man. Itu beda lagi Pak ya. Itu tapi sini kan temanya kayak G.I. Joe banget Pak. Sumpah ini kayak temanya G.I. Joe banget sih sumpah sih. Jadi ini yang gue lihat ya udahlah ya, gue langsung gue pikir dia mati apa enggak bodo amat, gue yang penting gue bisa nonton. Seperti itu. Tapi kalau gue ingin tanya sama kalian ya, dari Kak Lina sendiri nih, lu kan sebagai wanita di sini dan lu mendapatkan hero wanita canon MCU yang udah jadi tokoh utama di sini. Nah, menurut lu gimana? Apakah film Black Widow ini layak mendapatkan film originalnya atau dia hanya sebagai tokoh sampingan di Avengers doang? Menurut lu gimana, Kak Lina? Menurut gua mungkin film Black Widow ini untuk kayak menjelaskan kali ya sebenarnya tuh backgroundnya Natasha Romanoff tuh seperti apa, dan yang terpenting di sini itu sebenarnya mengenalkan Yelena Belova yang nantinya dia bakal menjadi bakal ada terus nih di phase keempat MCU dan seterusnya gitu. Kayak gitu sih kayaknya menurut aku. Oh dia bakal muncul lagi ya? Iya, dia bakal muncul lagi di series Hawkeye nanti, Yelena Belova. Oh, Hawkeye. Oke. Oh, beruntung nih Hawkeye ini ada waifu banyak nih. Ada waifu banyak nanti nih. Ini anaknya siapa? Clint Barton ya? Cantik banget Pak, sumpah anjir. Oh ya, si Hailey Steinfeld. Siapa namanya? Iya, dia namanya Kate Bishop ya. Ya, Kate Bishop. Dia bakal jadi Hawkeye selanjutnya tuh nanti. Oke ya. Jadi lumayan nih banyak waifu baru nih. PPKM udah nggak keluar rumah dapat Hawkeye. Wah, sikat. Oke. Siap nih. Oke. Thank you. Kalau Mas Juan Vigo sendiri nih, gue mau tanya nih, setelah nonton film ini nih, yang lo sesalkan nih apa nih selain dari situ? Apakah kurangnya jokes atau kurangnya cerita yang dirapetin atau gimana? Lo gimana Mas? Yang gue kecewa banget itu sama film ini si karakter Taskmaster-nya. Aduh, parah banget nih. Taskmaster-nya ya? Pasti tuh. Iya, Taskmaster. Taskmaster-nya lebih mirip Task Manager kali ya. Gua akui Taskmaster pas di scene awal itu memang badas banget pas awal kemunculannya itu. Tapi pas udah kemari, nah lah ini Taskmaster. What the fuck? Gua kayak gitu lah, ini Taskmaster. Kok Taskmaster gini? Cewek anjir dia. Itu literally SJW banget sih. Mohon maaf nih, Marvel udah mulai SJW nih. Yang awalnya Taskmaster itu laki-laki. Gue udah baca komik, by the way. Gue udah baca komiknya. Baca. Dia laki Pak. Di sini. Iya. Matlah. Ini literally SJW. Mohon maaf nih. Ini Disney ya udah mulai nih bawa SJW. Gini ya, yang belum kalian tahu ya, sebenarnya Disney itu udah mulai SJW loh Pak. Sebenarnya sebelum mereka masuk MCU mereka udah SJW. Contoh deh, live action Mulan, SJW parah tuh, astaga tuh, cewek apa itu diginikin. Itu lo bandingin sama kartun, aduh lebih bagus yang kartunnya Pak daripada di sini. Udah mulai SJW parah nih, mohon maaf nih, live action Disney udah mulai mengecewakan nih. Wah, sumpah yang gue lihat tuh, aduh ampas nih. Kok banyak orang suka, anak-anak muda Pak, SMP SMA suka nih. Sumpah gue Chris Pak lihat di bioskop pas itu, aduh no enggak usah lah. Gue langganan Disney Plus cuma mau nonton Marvel doang lah, gak usah nonton gitu doang. Lainnya bullshit lah itu. Oke ya, itu Taskmaster ya. Taskmaster nih. Taskmaster. Kalau dari Kak Nina mungkin setuju nih. Wah, Taskmaster cewek, aku suka. Setuju banget. Oh enggak. Walaupun aku nggak baca komiknya, cuman kan sempet baca sebenarnya tuh Taskmaster tuh siapa, originnya gimana gitu. Kita pikir bakalan si Taskmaster nih bakalan jadi villain yang susah gitu dikalahkannya, dan pakai originnya yang asli yaitu Tony Master gitu. Malah ini jadinya kayak Terminator gitu. Udah orang pakai chip ya, mind control gitu, jadi kayak tambah zong gitu ngeliatnya kok. Udah ekspektasi kita udah gede, wah nih ini pasti villain keren, susah ngalahinnya nih gitu, kayak main master gitu. Tapi setelah di reveal ternyata itu anaknya si Dreykov, jadi kayak kecewa banget gitu. Aduh gitu. Padahal ini tuh salah satu karakter yang sangat potensial gitu untuk muncul di Black Widow, dan bakal mungkin kalau misalnya beneran munculnya sebagai Tony Master mungkin bisa jadi kayak best villain juga gitu. Ternyata malah munculnya sebagai anaknya Dreykov. Jadi aduh rada kecewa sih.
Iya sih, bener-bener karena ya itu kan audisi kita kan udah dapat kan anaknya Draco mau dibunuh si Black Widow, terus gedungnya hancur, wajahnya udah hancur. Wait, gua tanya nih, dia selamat gimana tuh? Tuh anak kecil tuh, dia selamat gimana? Itu loh gua bingung nih, gak dijelasin Pak. Itu loh masalahnya. Nih, lu punya adik nih, oke? Nih, lu punya adik di suatu gedung yang kosong. Terus adik lu mau dibunuh sama agen rahasia kampret brengsek yang mau bunuh adik lu. Terus gedung lu mau diruntuhin. Terus tuh adik mau selamat gimana coba? Mati, Pak. Nih, goblok. Kesel gua ngeliat. Cuma itu adalah salah satu adegan yang out of nowhere banget, gua nggak ngerasain. Loh, terus sama dari mana? Kecuali di sini itu dijelasin, oh bapaknya nyelamatin atau diselamatin sama agen-agennya mungkin ya. Bener. Mungkin dijelasin, oh dia selamat karena itu. Ini enggak, Pak. Belum gitu langsung adegan action di close up, mukanya rusak. Enggak jelas. Aduh, gak bodo amat lah. Udah gitu endingnya parah, Pak. Itu, Pak. Endingnya dia jadi baik loh. Dia endingnya kalau nggak salah dia jadi baik ya. Iya. Gara-gara udah disembuhin pakai itu ya serumnya yang warna merah. Jadi serum dia merah sadar. Itu. Nah sekarang pertanyaan gini nih. Ini serum merah dapat dari mana Pak? Ini ada bisa jelasin nggak serum merah dapat dari mana nih? Enggak, jujur aku sampai sekarang masih pertanyaan itu serum merah dapetnya dari mana gitu. Cure-nya itu dapat dari mana? Tiba-tiba langsung muncul aja kan. Scene-nya waktu Yelena masih dalam pengaruh mind control itu tiba-tiba ada satu agent yang bawa cure itu, tiba-tiba langsung ini aja kita belum mengerti nih cure-nya dapat dari mana ini. Nah itu nggak dijelasin. Astaga, aduh mohon maaf nih, Marvel udah mulai berulah di sini nih. Aduh, nggak pusing dah ini saudaranya. Kalau Mas Juan Vigo gimana nih? Ada punya informasi nggak tentang serum merah dari mana nih? Mungkin dari apa kayak gitu? Gua nggak tahu nih semua nih. Gua gak dapat clue sama sekali. Gua udah nonton berkali-kali, udah rewatch. Buat nyari ini serum merah ini tercipta dari mana? Masih menjadi misteri. Masih jadi misteri sampai sekarang. Nggak tahu lah, ini penulis skripnya entah dia kurang riset atau dia nulis skripnya nggak baca komiknya, gua nggak tahu ya. Tas masa sampai dibikin cewek. Karena gini loh, gua lihat gua yang nggak baca komiknya aja, gua yang sebagai penonton yang nggak terlalu suka dengan MCU, mohon maaf nih ya. Gua tapi suka dengan MCU cuman seri-serinya doang. Jadi MCU sudah mulai bagus di sini seriesnya. Tapi di Black Widow ini gua berusaha bagus dari awal, kita udah mulai udah mulai tegang. Natasha audisinya dibikin gini. Tas masternya tuh awal ketika dia nyerang Black Widow di jembatan malam-malam tuh loh, itu udah badass banget Pak. Gua kira nih, waduh, ini pas dibuka topengnya, wajahnya bener-bener kayak komiknya gitu loh. Laki. Karena gua liat pose tubuhnya tuh yang pas dia fight di jembatan tuh laki. Itu masalahnya kok di final kok jebret. Astaga. Bodoh amat lah. Tapi gua sepuji pas yang endingnya ketika Natasha dikeroyok sama Widow itu loh. Nah ya. Oh itu bagus sih. Bagus dikeroyok gitu. Bagus sih. Mati aja lo lah. Males gua ngeliatnya. Toh lu endingnya mati di endgame lo mati lah. Endgame. Iya, jadi selama gue nonton film Black Widow kan banyak tuh kayak momen-momen yang kayak Natasha ini hampir mau mati gitu kayak aduh jangan mati. Gue baru inget oh ya kan dia matinya di endgame gitu. Dia udah mati Pak. Masalahnya makanya itu. Anjing yang nulis skrip ya, anjing nulis skrip ini. Lalu ada yang bikin nggak? Ini lokasi Red Room itu kan kalau nggak salah di Amerika di langit Amerika. Jakarta, di langit loh markasnya. Di langit kan? Nah, di langit, lokasinya kan di langit. Lalu cara agar markasnya tetap tersembunyi itu cuma tertutupi awan. Nah, wait, gini ya. Kita udah tahu kan bahwa Shield, oke kita ngomong Shield nih. Nah, itu. Shield, okay. Shield itu adalah organisasi yang udah bisa melacak apapun di universe Marvel ya. Dan seharusnya markas Red Room itu bisa dilacak dari sekian beberapa tahun yang lalu Pak, sebelum Black Widow rilis itu udah dilacak seharusnya nih. Macam Captain America aja bisa kok ngacak markas yang segitu gede di awan nggak bisa, aku goblok banget sih itu. Nggak. Helicarrier Shield aja udah bisa menghilang pakai teknologi kamuflase. Masa Red Room yang katanya markas paling tersembunyi, paling dengan aset para pembunuh paling mematikan di dunia, tapi markasnya cuma tersembunyi karena tertutupi awan.
Gini ya. Apaan itu? Plot twistnya, aduh, nih plot twistnya kurang main sih. Itu yang menurut gua tuh kecewain sih tuh. Kok markas gede gitu kok gak diungkap sama Shield sekalipun gitu loh. Bahkan Hydra pun juga nggak tahu, Pak. Itulah masalahnya. Dua organisasi besar tuh nggak bisa ngelacak. Itulah tuh. Nggak tahu lah. Kalau menurut gua ya, itu markas tuh seharusnya jangan di langit, di bawah tanah. Karena kalau menurut gua ya, tahu gua ya, di bawah tanah itu kalau untuk melacak sesuatu itu sulit loh. Bawah tanah itu lebih sulit. Seharusnya kalau mereka pinter ya, kalau mereka pinter menulis skripnya di bawah tanah seharusnya markasnya situ. Kalau mereka pinter, kalau mereka niat ya bikinnya ya. Ini film udah 2 tahun delay. Seharusnya kalau 2 tahun delay, mereka kan bisa di-shoot. Kita di-shoot dong. Nih adegan gimana nih? Ganti. Kan bisa, Pak. Tuh 2 tahun. Hasilnya ampas tuh, bodo amat lah, kesel gua ngelihatnya. Aduh, enggak. Males gua. Tapi ya tapi juga ada ya, gua juga dapat kabar dari para fans itu ya. Mereka tuh ngomong bahwa musuhnya enggak menarik. Drekovnya enggak menarik. Itu menurut kalian setuju enggak? Dari Mbak Tina sendiri gimana? Menurutku Drekovnya biasa aja sih menurutku. Cuman yang keren di sini itu mungkin kayak teknologi mind controlnya gitu. Jadi Widow yang ingin menyakiti si Dreykov kan dia jadi nggak bisa karena dia mencium baunya aromanya si Dreykov ini. Ini yang menurutku nih kayak boleh lah gitu. Oke. Jadi mind controlnya tuh dari iPad kalau nggak salah. iPad ya? Iya, bener. Dan ini bisa jadi salah satu senjata yang paling mematikan di MCU. Ini bayangin aja kalau walaupun si Dreykov udah mati, siapa tahu kalau ada anak buahnya yang masih hidup dan masih punya itu teknologi mind controlnya itu bakal bahaya sih. Bener. Kalau dari Mas Juan Vigo? Soal Dreykov, gua sih ya sama, be aja. Nggak, padahal gini. Pas di awal-awal kita udah diliatin, pas awal-awal kita diliatin kalau Dreykov itu punya jangkauan aset yang besar lah, yang luas lah, dimana dia bisa berteman dengan presiden lah, dengan inilah, udah ditunjukin foto-foto inilah, nunjukin kalau dia itu ya final boss yang berbahaya. Tapi ternyata ya nggak punya ini aja, gua nggak ini kurang serak aja gitu ya, kurang cocok aja gitu. Jadinya be aja. Biasa ya. Oke. Tapi kalau menurut gua sih ini adalah villain yang menurut gua sih lumayan bagus. Karena apa? Karena Black Widow ini banyak banget konspirasi juga politiknya main di sini, Pak. Dia sampai bawa nama Amerika, dia bawa nama presiden juga. Itu menurut gua sih bagus. Ya kalau gua ya, ini kalau ya fans kita yang Marvel yang nggak tahu mungkin ya. Tapi menurut gue sih lumayan sih. Cuman konsepnya ada banyak banget yang nggak jelasin. Itu contoh kayak tadi, tuh anak bisa bersama bagaimana, Taskmaster itu gimana. Terus kita nggak diperlihatkan si Taskmaster ketika dia berlatih sebagai pembunuh bayaran tuh bagaimana. Nggak diliatin. Kan dia kan sebagai salah satu Widow tuh, terus dia pakai armor tuh, terus nggak dijelasin dia gimana gitu loh. Itu enggak, itu inilah kelemahan Marvel-nya yang dari dulu tuh mereka nggak pernah explore villain-nya. Mereka selalu explore-nya ke hero-nya doang gitu loh. Villain itu kayak cuman ya udah lu jadi villain, antagonis udah kelar, nggak pernah dieksplor lebih dalam. Ya itu sayang banget sih di situ. Gue pas lihat si Dreykov awalnya gue pikir dia bakal kayak Red Skull lah gitu, bakal seberbahaya dia lah. Soalnya dia jangkauan dia itu luas banget, sampai bisa dapat informasi dari pemerintah lah, dapat ini dari bisa bilang lah jangkauannya itu luas lah. Bisa bilang kalau villainnya ini dieksplor dengan baik oleh ya penulis skripnya lah, pasti bisa kayak Red Skull atau Baron Zemo gitu. Yang Baron Zemo ya punya jangkauan yang luas. Kalau dia bisa menggunakan sumber dayanya dengan baik, pasti bakal jadi jadi Red Room ini bakal jadi the next Hydra lah gitu untuk phase 4 lah. Oke, bener. Makanya kan di sini kan seharusnya kalau gua bandingkan Dreykov dengan Baron Zemo ya gua lebih milih Baron Zemo, sumpah. Di Civil War dia masih ada gunanya, Pak. Baron Zemo itu meskipun dia cuman gitu-gitu doang, tapi satu sisi dia
apa impact ke kita tuh ada. Di sini di Dreykov dia cuma sedikit, tapi skripnya, mohon maaf, skripnya hancur Pak untuk Dreykovnya ya. Dia cuma berdialog dengan Natasha terus gini-gini terus gitu doang. Gak ada dia cerita dia tuh pernah nyulik anak-anak perempuan yang ditelantarkan. Itu kan ada dan di sisi awal-awal terus itu gak jelasin pelatihannya bagaimana. Terus Natasha dan lainnya bagaimana disiksa bagaimana gitu loh sebagai widow. Gak ada. Kesel gue ngeliat. Aduh kesel Pak. Ya makanya banyak orang mengatakan film Black Widow ini gagal di pasaran, gagal, dan juga ya itu banyak kasus kan. Contoh kayak ini apa namanya, kalau kalian baca berita ya, itu pemerannya itu gugat Disney katanya. Oh iya, si ini ya Scarlett Johansson-nya gugat Disney karena di awal kesepakatan kan nggak akan dirilis di Disney Plus ya, tapi malah dirilis di Disney Plus, dan si Johansson ini nggak dapet keuntungan sama sekali. Itu parah sih menurutku. Iya, kacau parah. Karena ya ini sekali lagi ya, memang ini filmnya kan udah keluar trailernya dari tahun 2020 atau 2019 ya, lupa sih. 2020 bulan Mei kalau nggak salah sih. Mei 2020 ya. Iya betul. Kalau Mei ya itu kan COVID kan sudah diumumkan dari bulan Maret kalau nggak salah itu kalau di Asia ya. Nah itu seharusnya kan kalau mereka strategi marketingnya, bagian marketingnya itu seharusnya udah mikir, waduh ini COVID kita punya jangka waktu berapa banyak nih, kalau setahun dia ini nggak kelar ya kita udah ada jaminan, oh kalau nggak kelar kita ada di Disney Plus. Nah oke kan, secara kontrak mereka harus nulis kok. Ya udahlah itu marketingnya, mohon maaf tolol sih marketingnya sih, nggak mikir gitu loh. Kalau secara bisnis tuh ya mohon maaf gue ngomong gini, tolol marketingnya. Dia nggak mikir kalau nih aktor nggak dibayar ya, kasihan Pak, kasihan loh. kasihan aduh udah nyari uang sulit terus main film gak dibayar, MCU lagi, bangsat emang. Gue udah mulai mikir Disney udah mulai kayak WB, Warner Bros. Waduh, ampun dah. Udah mulai sama mereka, udah mulai sama. Gua nggak tahu ya, WB kalau dari dulu WB udah anjing ya, WB udah anjing dari dulu ya. Makanya gua sebagai fans di sini udah nanan banget deh, anjing bangsat ini WB ini kapan nih kelar sama WB ini. Nah, makanya banyak orang tuh di situ lebih baik dibeli sama Disney. Wah jangan Pak, jangan, please monopoli. Jangan ya monopoli, tapi ya di Amerika gua udah podcast sama Nerdiverse ID, kalau kalian udah tahu ya, Nerdiverse udah tahu ya di IG. Nah itu kan gue udah pakai sama mereka, ternyata katanya WB tuh kalau mereka dibeli di situ dibeli oleh Disney itu nggak bisa, karena kalau di Amerika itu nggak boleh ada sebuah perusahaan tuh yang memonopoli, jadi nggak bisa. Jadi itu melanggar hak cipta lah gitu loh. Jadi memang udah ada hukumnya, satu tulis hitam putih udah ada hukumnya, jadi nggak boleh. Ya, seperti itu. Makanya ya itu gue tahu sih harapan para fans tuh, bang di situ kalau bisa berkolaborasi dengan Marvel di Disney lumayan bang, ada crossover. Iya gue tahu lumayan, cuman ya secara bisnis pun itu nggak bisa gitu, karena Disney udah punya Marvel, Warner Bros udah punya DC, mereka udah punya studio masing-masing ya. Udah nasib aja sih ini Marvel nih udah mulai bagus di Disney nih, udah mulai ada peningkatan, karena dari yang gue dapat di sini Disney tuh udah mulai mendengarkan hati para fans, dan juga sebelum Black Widow ya mereka nggak pernah mengecewakan para fans sih. Semuanya itu 1 billion semua Pak, Avengers itu 1 billion aja tuh semua. Aduh ya itulah mengenai Black Widow ya. Oke, satu lagi gua pengen tanya nih. Ini satu karakter nih yang menurut gua tuh dari awal udah mulai cringe. Ini salah satu apa bapaknya si Natasha, siapa namanya? Red Guardian. Oh, Alexei. Guardian, Alexei. Nah, itu Alexei. Nah, gua pengen tanya nih. Alexei ini kan udah apa ya? Dia pas dia di sini di penjara itu kan, terus dia tuh ngomong, gua tuh pernah berdua sama Captain America. Itu memang ada di komik. Itu gua nggak tahu masalah itu. Itu memang ada di komik atau gimana tuh? Yang mungkin bisa kasih tahu Kak Tina mungkin. Aku kurang tahu sih, aku soalnya nggak baca komik sih sebenarnya, jadi kayak nggak tahu sih. Oh belum tahu ya? Oke. Tapi kalau menurut lo sendiri sih, untuk Red Guardian ketika dia ngomong Captain America terus ini kan dia kan nyinggung Steve Rogers banget tuh. Terus kok ada gak ditunjukin adegan ketika dia flashback dulu ketika dia masih muda, gak ketemu Steve Rogers Captain America itu gue gak tunjukin ya, itu kenapa ya dia? Itu masalahnya.
mungkin pas karena waktu dulu itu kan Captain America itu kayak lebih terkenal gitu nggak sih daripada Red Guardian. Jadi dia kayak merasa tersaing. Red Guardian ini kan pada dasarnya kayak Captain America tapi versi Rusia ya kan. Oh ya, Nah tapi kan dia malah kenapa kok gue nggak seterkenal si Captain America sih gitu. Malah gue dijeblosin ke penjara gitu. Makanya dia kayak mungkin nggak terimanya di situ kali ya. Oh, dia kayak menyamakan dirinya aja, bukan ketemu langsung sama ke Steve Rogers. Iya. Oh, oke. Masalahnya Red Guardian dari awal sih gua bilang aktornya bagus loh. Aktornya mahal loh itu. Itu Iya, David Harbour ya. David Harbour itu main di film bagus loh dulu itu. Main di MCU. Aduh, kasihan loh Pak, dia udah pakai kostum segitu ketatnya. Kostumnya tuh gemuk loh, dia kita dibilang pakai kostum gemukan Pak, nggak cukup kostumnya. Still fit. Gak tau ya dia napas itu setiap sepanjang film. Kasihan loh Pak. Aduh, nih kalau gue jadi dia ya, terus gue nggak dibayar, bangsat lah nih, gue udah pakai kostum konyol, nggak dibayar, setan. Aduh, kasihan loh. Tapi kostumnya bagus loh. Kostum Red Guardian, makanya gue berharap Red Guardian ini bisa muncul lagi di MCU, bisa ada development karakter lebih baik lah daripada di Black Widow cuma gitu doang. Semoga dia ini ya diet ya. Diet lah. Gak usah. Gemuk tuh konyol Pak, gue liat ya. Kayak Choji anjing. Aduh. Gue pernah dengar rumor katanya dia bakal balik lagi di ini Captain America 4. Oh ya. Bisa jadi. Lawan ini Captain America yang sekarang ini. Oh, Sam Wilson. Oh. Sam Wilson. Oke. Menarik. Tapi kalau menurut gue ya, seharusnya film ini tuh rilisnya sebelum Endgame sih. Iya, mungkin kalau rilisnya sebelum Endgame dan setelah Civil War mungkin masih relate lah ya. Bener-bener kalau secara timeline waktu ya, secara timeline cerita ya, itu kan skip 5 tahun tuh. Nah mungkin lo bisa slip ke 5 tahun itu, ya ini Red Guardian dimasukin. Nah gitu kan lebih bagus kan, gitu. Dan juga Black Widow ini juga salah. Salah di mana? Salah rilisnya kok tahun sekarang gitu loh. Kalau ini benar-benar cerita yang dikonsepkan ke setelah Civil War, seharusnya ini benar-benar rilis setelah Civil War. Sebenarnya lo ya. Bener. Harusnya sih. Sebenarnya. Ya. Karena banyaknya bingung Pak. COVID. Banyak bingung loh Kak, semangat itu. Banyak bingung. Aduh. Makanya banyak orang kok lihat loh, kok Thunderbolt kok ada lagi kan di awal sih kan Thunderbolt kan ngincerin tuh si Natasha dan itu sebagainya. Kok ada, kok gini. Mereka baru nyadar, oh iya setelah Civil War itu kan dijelasin. Aduh, ya itulah. Jadi filmnya bisa jadi kayak 90% flashback, 10% bagian pentingnya ya. Itu di post credit. Nah, itu sih. Post credit scene. Oh, yang ngunjungin makamnya Natasha ya. Oh. Sama si kemunculannya si Val itu kan juga dia muncul juga di Falcon and the Winter Soldier. Oh. Nah, seharusnya itu gongnya itu munculnya Val itu, dan kayaknya sih kalau udah pada nonton Falcon and the Winter Soldier ini kayaknya si Val ini dia atau Madam Hydra ini kayaknya lagi mau nge-build Dark Avenger atau apa ya, pokoknya kayak Thunderbolt. Kayaknya bakal untuk pengen ngerekrut hero untuk mecah Avengers mungkin atau gimana, nggak ngerti. Itu menariknya di situ sih. Oke. Oh, yang cewek yang ketemu Yelena di makam tuh ya? Itu. Ya, betul. Itu siapa ya? Gua belum nonton soalnya Falcon Winter Soldier. Terus ini siapa itu? Itu Madam Hydra. Jadi dia itu posisinya semacam Nick Fury, cuman kayak versi darknya lah, versi jahatnya gitu. Oh, villain berarti itu ya? Iya. Ya. Oke. Si Madam Hydra kalau salah pernah muncul di Agent of S.H.I.E.L.D. juga. Oh, series Agent of S.H.I.E.L.D. Aduh, gua nggak nonton Pak. Agent of S.H.I.E.L.D. gua nggak nonton tuh. Oke. Madam Hydra ya. Oke. Gua baru dapat nih karena jujur nih pas ending ini siapa nih cewek ini? Gua nggak tahu Pak. Oke, siap. Tapi secara whole movie ini ya, menurut lo biasa aja filmnya, bahkan bisa dibilang jelek ya, mungkin para fans kecewanya di Taskmasternya aja sih. Itu krusial, banyak yang kecewa itu. Oh ya, gue mau bahas satu adegan lagi nih, yang scene dimana si ini Red Guardian ketika dia kabur dari penjara. Oh, itu bagus banget Pak, semua Pak. Yang dia kabur dari penjara tuh, oh shit, the best sih. Dia bisa lompat tinggi loh Pak itu.
Iya. Sumpah lo. Iya, bisa dia. Itu memang dia punya super power atau gimana? Gua nggak tahu nih Dia masalahnya. ini super soldier juga dia kayak si Captain America. Makanya dia punya ability yang sama gitu. Super soldier juga. Oh. Iya, gitu. dia juga disuntik juga pakai serum super soldier. Oh, oke. Gua nggak dijelasin di film juga ya. Sumpah. Iya. Gua nggak tahu loh. Anjir. Nih film banyak mistik nih. Aduh. Oke. Tapi bagus loh. Dia lompat-lompat itu adegannya. Oh, nyelamatin dia helikopter bagus. Walaupun rada ngos-ngosan ya. Udah lama nggak latihan jadi ngos-ngosan. Pas-pasan Pak. Tapi bagus. Anjir letakannya terus scene-nya acting-actingnya nggak bikin pusing. Sisi penyelamatannya bagus banget. Itu bagus banget sih. Padahal pas Natasha pakai kostum putih tambah cantik Pak. Waduh dia pakai black terus pakai white. Waduh bagus sih. Bagus. Gua harus puji kostum desainnya bagus ini. Gitu sih. Tapi kalau Mas Juan Vigo gimana? Adegan seperti itu tuh. Menurut lo gimana? B aja atau gimana? Bagus. Itu menurut gua adegan paling bagus yang gua tonton di film Black Widow. Dari semua adegan yang gua tonton itu yang paling bagus. Yang lainnya anjing yang semua paling ya. bagus. Yang lainnya anjing Itu yang semua. paling Ya? bagus. Tenang. Yang kecewa bukan karena kalian ya. Yang kecewa juga seluruh fans Marvel juga kecewa nih Black Widow. Udah gak salah nonton lah. Aduh. Tapi ya udahlah ya. Tapi ya udahlah di situ filmnya menurut gua sih ya udah biasa aja lah. Ya mungkin bisa jadi pelajaran buat Disney ya. Ya biar lebih hati-hati. Udah tahu pandemi gini ya dibayarnya lewat live streaming doang. Live streaming kan mereka lebih untung banyak tuh. Dapat pendapatnya malah ngalir terus kan didapatkan dari ini apa subscription kan. Pelanggan Bener-bener. bayar per bulan itu lebih bagus daripada nggak dibayar sekali. Itu ya sakit banget Pak. Aduh, oke. Untuk itu ya. Dan juga gue pertanyaan satu lagi nih. Untuk next movie-nya ini Black Widow nih kabarnya akan ada sequel atau enggak nih? Misalnya Black Widow kan nggak harus yang Natasha kan. Natasha udah koi itu. Yang selanjutnya ada lagi nggak nih sequel movie-nya? Ini gue nggak tahu soalnya. Kayaknya nggak ada sih. Lanjutnya ini kayaknya nextnya kita lanjut ke series Hawkeye di situ. Series Hawkeye. Soalnya kan pas di post credit itu kan kayak si Madam Hydra istilahnya nuduh kalau kematian si Natasha itu gara-gara si Clint Barton kan. Bener. Nah Yelena di situ pasti bakal ada konfliknya lagi nih sama Clint Barton nih. Makanya ini bakalan menarik banget nih gitu kan. Oh iya bener. Oh dia tunjukin fotonya Clint itu ya. Oh iya. Iya, jadi kayak next targetnya kamu harus membunuh si Clint ataupun kayak ini nih yang matiin si Natasha nih kayak gitu. Bakal jadi konflik baru itu next. Kita tunggu aja di Hawkeye series. Oke. Jadi harapan lo itu ya Kak Nanina ya. Oke. Kalau Mas Juan gimana Mas Juan? Sejak gua nonton Black Widow dan nonton Falcon the Winter Soldier, gua ngelihat kayak MCU udah mulai ngembangin ini sih, development buat tim Thunderbolts atau Dark Avengers, mulai dari kemunculan Val atau Madam Hydra ini. Dan apalagi dengan ini juga si General Thunderbolt Ross itu, dia udah mulai balik lagi. Kan dia awalnya muncul di Incredible Hulk, lalu dia balik di Civil War, balik lagi di Infinity War, dia mulai balik. Jadi gue pikir lah ini dia pasti bakal punya peran penting, pasti bakal kayak di komik di mana dia jadi Red Hulk buat ya pasti jadi anggota buat Thunderbolt. Oke. Harapan lo seperti itu ya. Jadi Thunderbolt Ross-nya lah ya. Dan juga ini sih di scene penjara ada cameo dari salah satu mutan. Oh iya benar. Ursa Major ya. Yang mana tuh? Ursa Major. Iya. Aduh, gue nggak tahu nih. Itu kan di sini nih waktu si Alexei di penjara itu kan dia kayak adu panco ya. Ada satu cowok yang tinggi gede. Nah itu dia si Ursa Major. Tapi anehnya kok tangannya patah ya, dia kan. Iya, tangannya patah. Oh iya. Ngerti. Cuman dia tuh kan sekilas doang ya.
Iya, sekilas doang kayak cameo doang sih. Ya ampun. Gua nggak tahu nih. Aduh, ini hanya fans MCU yang tahu nih. Jadi ini sering banget karena gua juga minim informasi karena soal Black Widow ini, karena banyak orang kecewa. Jadi gua juga nggak pengen tahu juga. Karena gua pikir nih film udah ending, bener-bener ending, karena ini cuma flashback doang. Ya udah flashback doang lah gitu. Gitu sih. Makanya gue nggak dapat informasi banyak mengenai film ini ya, gitu. Oh ya, untuk nextnya ini kan ada Shang-Chi nih. Nah, ada Shang-Chi nanti nih. Nah, Shang-Chi nanti menurut kalian nanti ini kita singgung dikit Shang-Chi lo ya, karena ini jujur aja gue sangat tertarik banget sih soal Shang-Chi ini. Trailer ini udah mulai menjual sih, sangat menjual tuh. Apalagi kita dilihatin Mandarin yang asli. Ini. Nah, itu. Ini Mandarin yang asli ini. Oke, bukan Mandarin yang kaceng-kaceng yang itu ya Iron Man 3. Bodoh amat lah. Nih jujur ya, nih belum mungkin kan yang tahun 2013 mungkin kalian masih kecil banget ya. Tapi zaman gua dulu tahun 2013 Iron Man 3 rilis. Setelah gua nonton film itu, gua langsung hujat tuh film, Pak. Hujat tuh film habis-habisan tuh. Apa ini Mandarinnya apa ini? Kok kayak menjebak penonton, Pak? Astaga Tuhan. Nah ini, gua harap nih Taskmaster di Black Widow itu bakal kayak gini, ternyata si Taskmaster di Black Widow ini ternyata Taskmaster palsu, ternyata cuman program doang. Lalu Taskmaster yang asli nanti muncul nanti beberapa film ke depan. Iya. Gitu. Gua harapnya gitu. Gua harapnya gitu. Oh, ini gue curiga nih, ini saudaranya Iron Man 3 kayaknya yang bikin Black Widow ini. Oh iya benar. Taskmaster yang palsu di sini. Nanti yang di film next MC berikutnya nanti muncul tuh. Bodoh amat. Iya, asli. Anjing yang bikin skrip di prank, Pak. Itu gue yakin kalau Black Widow dirilis di bioskop, Taskmasternya cewek, itu gue yakin penonton bakal emosi lu. Sumpah. Iron Man 3 tuh emosi semua, Pak. Gue inget tuh. Apa nih? Gue inget loh. Penonton MC itu kalau di bioskop benar-benar kayak apa ya? Kayak penonton bola. Terus kalau ada hal yang jelek langsung dihujat di situ, Pak. Sumpah loh. Astaga. Aduh. Nih kalau gue bayangin di situ Black Widow di bioskop hancur, Pak. Gue yakin tuh bayangin walk out di situ tuh. Udah banyak walk out tuh gara-gara scene tuh. Aduh, ya udahlah ya. Tapi ya udah dari sini menurut gue Black Widow bisa dibilang film Marvel yang MCU yang biasa, cuma flashback doang, nggak ada sangkut pautnya dengan canon. Itu pun kita dapat petunjuknya cuma dari positifnya doang. Bener. Gak guna tuh. Oke, ya itu aja mengenai film Black Widow ini. Kalau kalian punya pendapat, mari Buso punya pendapat lain, ataupun kalau kalian fans di Marvel punya pendapat lain, ataupun kalian mau berargumen di kolom komentar, tulis di kolom komentar sekarang, nanti kita bisa hujat bareng-bareng video ini, oke? Ya, makasih banyak Bang Mario udah diizinkan untuk join di podcastnya. Oh ya, siap. Kak Dina. Makasih Bang, makasih. Oke, itu aja mengenai video kali ini guys, mengenai podcast kali ini. Gua harap sih untuk kedepannya kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya, oke? Gua harap sih kita Shang-Chi, mungkin kalian bisa mau gabung lagi mungkin ya, dan ya kita bisa berkomentar lagi atau gimana soal Shang-Chi. Kalian bisa gabung di sini, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video menitkan bagi kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan nantikan terus podcast berikutnya. Adios. Woohoo.